Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Mutmainah dengan NPM 5021047 dari kelas 4B, mata kuliah Telaah Kurikulum, dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, serta kurikulum merdeka. Kurikulum merupakan kumpulan seperangkat nilai yang diinternalisasikan kepada subjek didik, baik nilai-nilai dalam bentuk kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Adapun dasar kurikulum meliputi landasan filsafat, psikologi, sosial budaya, dan ilmu teknologi. Keempat dasar ini harus benar-benar dipedomani dalam upaya menghasilkan kurikulum yang jauh lebih baik. Dari aspek tujuan, secara mikro dapat dilihat dari tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Secara makro bertujuan untuk merekonstruksi dan menginovasi kurikulum sebelumnya yang masih memiliki kelemahan dan kekurangan setelah dievaluasi. Selanjutnya, pengembangan kurikulum bertujuan untuk mengadaptasikan pendidikan dengan perubahan sosial, serta mengeksplorasi pengetahuan yang belum tersentuh sebelumnya. Pertimbangan penerapan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Pertimbangan penerapan kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang memberikan fleksibilitas bagi suatu pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Yang harus menjadi perhatian serius adalah faktor psikologis peserta didik. Penerapan kurikulum harus sesuai dengan karakter peserta didik. Pertimbangan penerapan kurikulum merdeka. Dasar hukum pelaksanaan kurikulum merdeka atau MBKM adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Rasional pengembangan kurikulum 2013. Rasional perubahan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan tantangan yang dihadapi, baik tantangan eksternal, tantangan internal, dan lain-lain. Rasiologis kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menerapkan kelas mandiri sebagai opsi untuk memprediksi learning loss. Hal tersebut dibahas dalam acara webinar nasional pada 14 Agustus 2022 yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Teknologi Pendidikan. Rasiologis kurikulum darurat. Dalam kurikulum darurat, yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi permasyarakatan untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat tetap mengacu pada kurikulum nasional serta menggunakan kurikulum darurat atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.